Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Pengawas yang saya hormati bunda-bunda kepala bidang ini rawuh berdua tapi nangani tiga. Ini Bunda Binti Nurhalifah, ini beliau kepala bidang kurikulum yang mana menangani mengkoordinir kegiatan silakan rohani selama bulan Ramadan baik di jenjang TK, SD, SMP. Terima kasih Bu Binti beserta jajarannya. Kemudian Bu Siti ini juga warga Berusini, dulu sempat jadi kepala kelurahan dulu. Beliau sebagai kepala bidang PAUD PNF nyambi menjadi PLT kepala bidang pembinaan jenjang SMP. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ini hadir, Bu Nani, seperti tadi banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu GTK, jenjang SMP, semuanya dari baik yang kedua dan ketiga ya. Saya kasih amanah di Basnas. Saya terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu guru semuanya, yang telah menyetorkan JIS sebagai rezekinya. JIS adalah zakat infak sedekah melalui Basnas. Basnas kewenangannya adalah mengumpulkan saja, kemudian merencanakan pentasarupan. Tidak bisa satu kebijakan apapun memaksa Bapak Ibu, tidak bisa. Yang bisa adalah Pak Adi yang gitu ya. Cuma menghimbau saja. Ini saya ada evaluasi masukan baik di Bentris, ada Pak Edi, ada guru yang sudah kontrak 1 bulan ada yang 5.000. Ada lagi yang kemarin lapor dari DGRI juga ada yang 2.000. Ya Allah, nggak apa-apa, itu keikhlasannya Bapak Ibu semuanya. Tadi perlu saya sampaikan programnya Basnas, alhamdulillah luar biasa. Selama berdiri Basnas sampai sekarang ini, pentasarupan kepada BPT, pada BPT, Marbot, Habib-Habibdo, Burdeka, TPI, Majin, dan seterusnya, ini sudah 3.300 sekian. Sehingga dengan dana yang kita keluarkan ada 1.200.000 sekian. Ini adalah program dari Basnas. Kemudian bulan Ramadan ini, Pak Adi, saya minta dengan sangat lembaga-lembaga yang ada di SD atau melalui DGRI atau mungkin di MKKS, SMP, gitu. Monggo kalau itu ada program yang sangat mendesak, yang layak untuk dilaksanakan, mungkin kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan, silakan mengajukan kepada Basnas. Tadi saya Hadi, kenapa ini ada sendiri kok kami tak sama Basnas yang gitu ya? Biasanya kan Basnas langsung hadir di ya, mungkin nanti yang titik berikutnya Pak Hadi ajukan kepada Basnas. Ramadan ini ada program yaitu adalah santunan anak yatim, 300 anak-anak yatim. Bentuknya adalah kita kasih voucher. Biasanya kan misalnya yatim kasih uang amplop segala macam. Ini saya kemas dengan namanya program UASO, orang tua asuh sehari. Jadi anak yatim itu vouchernya 400.000. Kita ajak di toko. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Pendidikan Kabupaten Blitar Pak Adi Andaka, yang saya hormati Pak Nazim senior kita, ini teman lama sekali semenjak beliau menjadi camat sudah saya sudah mengenal beliau, dan waktu itu saya menjadi ketua komisi D DPRD Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Muslikan Kecamatan Kuling yang hadir atau yang mewakili, yang sangat saya banggakan hadirat ini serangkainya luar biasa. Boleh mencantikkan latihan mana segaji. Sekolah sakit tidak haji sekolah. Ini yang adalah hadirin-hadirat yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, hadir semua di sini, pengurus NKKS, kepala sekolah baik swasta maupun negeri. Ini yang swasta dan mbak saya Mbak Lawi dari Medan untuk besok. Saya tidak akan tausiah. Mungkin saya lebih tepat sambutan atas nama Ketua Diwakil kita. Saya itu bukan kiai, saya setengah yoyo. Makanya saya pakai celana, tidak pakai sarung. Kalau kiai rambut sarung, ini setengah kiai. Nah setengahnya ini surga. Jadi untuk menutupi saya bukan kiai, ini saya bawa surga supaya kelihatan kiai. Depan protesnya boleh. Protes. Bapak Ibu saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam dibuat atau diciptakan, Allah berfirman bahwa saya akan menciptakan khalifah fil ardh. Jadi khalifah itu sebuah jabatan yang sangat tinggi. Nek bupati itu 5 tahun, kepala dinas murah mesti, berapa mesti bisa diangkat, bisa diganti. Tetapi kalau khalifah fil ardh adalah mulai sejak kita lahir sampai kita mati, itu jabatan khalifah di bumi. Oleh karena itu, jabatan ini perlu dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah, sehingga tiap 1 tahun sekali kita ini kalau kemarin istilah viral bupati dikumpulkan di Lembah 3 itu apa itu? Retreat. Kalau para bupati duduk di retreat hanya 1 minggu, kita sebagai khalifah fil ardh di retreat 1 tahun selama 1 bulan. Dalam 1 tahun di retreat selama 1 bulan. Ini bukan hal yang sepele para bapak ibu sekalian. Artinya untuk mempersiapkan seseorang menjadi khalifah fil ardh, menjadi pengelola bumi, karena jabatan ini sangat berat sekali, maka perlu ada retreat dalam 1 tahun, dalam satu tahun selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita ini suka sabun keplelet. Manusia itu kadung keplelet. Dulu ketika pengelolaan bumi ini diserahkan kepada makhluk lain selain Allah, selain manusia, mereka semua menolak.
Aku bisa mengelola bumi. Malaikat mengatakan, saya tidak sanggup. Para jamadat itu benda mati, gunung, laut, pohon-pohon, semua ditawani untuk menjadi khalifah fil ardh. Apa kata mereka? Kami tidak sanggup, Gusti. Kami tidak punya kemampuan untuk mengelola bumi. Tapi setelah mengelola bumi ditawarkan kepada kita waktu itu, kita langsung menyanggupi, siap kami melakukan dan siap sanggup menjadi pengelola bumi. Ya, melarat banget kan? Nggak boleh kayak ini, tapi kembali sanggup menyanggupi mimpin mengelola bumi. Sehingga dalam ayat selanjutnya, qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kita yang sanggup kepelayan tapi sebetulnya nggak punya kemampuan untuk itu. Itu sempat diragukan oleh para malaikat. Wahai Gusti, Engkau akan menjadikan makhluk itu sebagai pengelola bumi, sementara orang itu kami tahu orang yang suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Ini kan ironis. Satu sisi Allah memberi amanah kepada untuk memimpin bumi, tapi satu sisi kita punya sifat yang para malaikat tahu apa itu, suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Ini kan oleh karena itu Allah mengatakan di akhir ayat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Sebetulnya Allah juga cara dalam kemanusiaan juga Allah berpikir. Jadi ya benar omongan malaikat. Di ngomong dia yang berbeda. Satu sisi gua bang sanggup ngomong amanah. Gampang sanggup menerima jabatan, termasuk uang. Gampang demen menerima jabatan. Kata Allah, padahal manusia itu sangat-sangat lemah memegang amanat dan jabatan. Sehingga perlu apa? Perlu ada pembinaan. Pembinaannya oleh Allah dijadwal sedemikian rupa, dan yang paling utama adalah pembinaan manusia sebagai khalifah fil ardh 1 tahun 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dijadwal itu sampai jam 11, tapi insya Allah nanti tidak sampai itu kita sudah selesai. Pak Jita, itu ngomong-ngomong tadi sudah ya? Ya, alhamdulillah. Saya tadi memulai acara ini dengan istighfar dan tasbih dan syahadat. Kemudian kita hari ini adalah thalabul ilmi, kajian keislaman bulan Ramadan. Dan tadi sudah beredar komprong yang keliling, dan saya yakin Bapak Ibu memasukkan uang ke sana. Foto awal berapa mentok? Lancar ya? Bus betul ya? Ya ambil, awal untuk diri kalau masih hijau, masih abu-abu. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Imam Ghazali adalah bukan orang sembarangan, Pak. Beliau ini adalah orang yang alim, alamah dan abid, orang yang pintarnya luar biasa, menguasai semua ilmu agama, tapi beliau juga seorang yang ahli ibadah. Tapi sayang Bapak Ibu,
Orang yang baik itu biasanya umurnya pendek. Beliau konon wafat dalam usia 34 tahun. Jadi nanti ingin umur panjang jadi pengarang. Para ulama besar ini rata-rata berumur pendek, sehingga dijadikan sebagai justice bahwa ono wong api biasa umur cendek, ono jadi wong elek umur itu. Ya kita doa kita adalah umur panjang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam hidup ini harus diisi, waktu-waktu kita mengarungi kehidupan ini harus diisi dengan hal-hal yang positif. Beliau mengatakan paling tidak ada 4 yang harus kita lakukan. Pertama, mencari ilmu, thalabul ilmi, dan ini harus diikhtiarkan sedemikian rupa sampai Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai yang kubur. Di hadis lain mengatakan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bisa kita bayangkan antara Arab dengan Cina dan waktu radius yang cukup jauh. Artinya apa? Menuntut ilmu harus diikhtiarkan sedemikian rupa walaupun dalam keadaan yang penuh tantangan dan hambatan. Bapak Ibu, dalam melalui hidup sebagai seorang guru, saya tahu persis bagaimana perjuangan dalam hal melengkapi dirinya dengan kompetensi ilmu yang mumpuni. Diri kami belajar, kuliah lagi. Setiap ada kegiatan, ada kajian, terus kajian, ada PPG dan seterusnya. Itu dalam rangka adalah membekali diri dengan kompetensi yang mumpuni. Hari ini Bapak Ibu berada di masjid ini juga dalam rangka hal yang sama, yaitu menuntut ilmu, mendengar kajian-kajian keagamaan. Apalagi kajian ini dilakukan di masjid. Dalam sebuah hadis, saya tidak begitu apa, tapi intinya salah satu amaliyah yang pahalanya seperti umroh dan haji adalah melakukan kajian keagamaan di dalam masjid. Jadi ibu yang belum umroh, belum haji, sebut-sebut ngaji di masjid. Syukur kalau setelah subuh ngaji, terus sholat isyraq bersama menunggu sekalian sholat duha. Itu ganjarannya koyok atau bodoh seperti haji dan umroh. Bapak Ibu hormati, apa yang dicari di dalam ilmu itu? Manfaat, ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Kata Imam Ghazali dalam makalah selanjutnya, ilmu yang manfaat itu adalah pertama, bisa menjadikan kita takut kepada Allah. Dengan ilmu itu menjadikan kita tambah takut kepada Allah. Itu tandanya ilmu itu manfaat buat kita. Kalau kita mendapatkan ilmu malah tambah jauh dengan Allah, berarti ilmu itu tidak manfaat. Yang kedua, dengan ilmu itu menjadikan kita tahu ciri cacat dan kelemahan diri kita. Dengan ilmu itu kita jadi tahu, oh ternyata saya masih kurang ilmu. Ternyata saya masih kurang keterampilannya. Saya masih belum mampu melakukan KBM di kelas dengan baik. Ilmu yang menjadikan kita tahu bahwa kita lemah, itulah namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat juga menjadikan ibadah kita ini
tahu ibadah kita ini baik atau buruk. Karena Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Ini mohon maaf kalau saya harus keras. Di dalam kitab juga dikatakan waktu luman diwirikin yang malu mardudatun lakukan. Sopo wonge sing ibadah kok gak pakai ilmu, ibadahe boten ditampi, ibadahe tempo. Ini kan berbeda banget nih. Terus warung sergeprot lagi ini. Wah, jangan jual makan tak delok bisa nyebut itu. Ngomong jamaah zuhur teko jam 10 bisa. Jamaah asar teko jam 2. Jamaah maghrib teko jam 4 sore. Luar biasa. Jamaah sergap ngaji sergap. Nah, ini ibadah sergap. Tapi sayang, ini sayang. Kadang-kadang ngaji, tapi teko dikatakan ngomong apa itu, apa ya? Tidak menyerahkan pokoknya api lah. Terutama ibu-ibu yang sergap ibadah dengan eman banget ibadah tapi sesok zom. Ketika ini akhirat ditakoni rumah sana sudah bukan terus waktu ini. Optimis sekali bahwa sesuk bakal tembus swarga. Soalnya yang dunia bilang sergap jamaah, sergap ibadah, etika, kamu itu tadi. Tapi apa yang terjadi setelah sana ditolak. Kemudian bertanya, hei malaikat, kenapa aku ditolak masuk surga? Padahal saya dulu di dunia seorang yang suka beribadah. Apa jawaban malaikat? Iya, kami tahu kamu adalah orang yang suka beribadah, tapi kalian tidak mengerti caranya beribadah. Saat ini dimulai malam, saking wudhu pun dari sekian ini kepingin terus dan wudhunya sih bener enak kira. Dan kadang-kadang kalau kita nulis juga ini angin. Anak-anak sekarang ini cukup memperhatikan hubungan itu bukan sakit bedanya di sing sunah di sing wajib. Rumah saya umum itu wajib rumah saya. Mengusap kepala, mengusap telinga itu rumah saya ya wajib. Mengusap kepala rumah saya sunnah. Kita kalau misalnya usap kepala atau rambut bingung. Ayo, kepala rambut ya. Terus jadinya rambut. Dan langsung budul. Terus usap ini. Balik bingung, artinya yang diusap ke kepala atau rambut itu masih bingung. Sing betul sing yang betul adalah yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Karena tidak semua orang punya rambut. Kemudian yang sing diusap mana? Selama ini kita melulu yang kita tahu yang diusap bulunan, padahal tidak. Silahkan bebas, yang penting masih di kepala, boleh diusap di depan, boleh diusap di belakang. Bapak-bapak sekuat ujung basah, sekuat nyetil, ngemangan, kok eman-eman, itu ini budak, sakit diusap bagian belakang. Dan ini diusap bukan dibasuh. Bedanya diusap dengan dibasuh itu kan banyak yang tidak tahu. Kalau dibasuh itu airnya mengalir, kalau diusap air tidak mengalir. Kepala itu bukan tidak boleh dibasuh, harus diusap. Kenapa? Hikmahnya kalau dibasuh mumet, ngeluh. Iya tidak. Dengan contoh basuh kepala dalam keadaan ketika wudhu, makanya tidak boleh dibasuh, cukup diusap.
Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, hal sepele tentang itu saja belum beres. Masih banyak yang tahu, dan bisa dipastikan kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Yuk nanti sholat, memangsanya takbiratul ihram itu ngangkat tangan. Padahal ngangkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram adalah niat masuk sholat ditandai dengan ucapan Allahu Akbar. Itu ngangkat tangannya. Masalah ngangkat tangan itu sunnah, boleh ngangkat, boleh tidak. Oh, itu soalnya ngangkat tangan sebenarnya dibuang lagi. Mana sing tak tidak, mana sing tak dulu sirah. Untuk sedapat jadi soalnya, sedapat sebenarnya itu hukum ini lain. Apa sih ini? Saya ya ada. Jadi takbir Allah lakukan ini. Alasannya apa? Alasannya improvisasi. Di takbir improvisasi. Allah Akbar. Padahal itu bukan yang masjid. Jadi mengangkat tangan bukan masjid. Sejagat pun itu diboleh masjid dulu dengan rasa dapat tidak pokok. Ini wis tapi saudara sedakat itu sunnah. Nek jenengan melakukan sedakat, diane aturannya ora sembarangan. Ora diwewong terus sedakat ke Allah Akbar ning dhuwur-dhuwur. Ojo juga wong lanang Allah Akbar sedakat ning ngisor. Yo ora apa-apa ora tapi jangan begitu. Jadi sedakat sing benar itu ya di perut, di bawah dada, di atas perut. Isi ngomongnya seolah-olah menarik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi manfaatkan hidup kita, waktu kita dengan banyak belajar. Jadi sudah disebut oleh Tori Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dan membaca. Hari ini kita krisis membaca karena sudah dilanda dengan teknologi modern, sehingga keterampilan keinginan kita membaca ini sudah sangat menurun drastis. Ini mungkin sampai ke sini, sampai ke sini. Harus mulai dari. Bapak menghormati, saya titip kepada Bapak Ibu para guru untuk membaca budaya membaca. Mari kita galakan kembali. Pojok-pojok kelas, ya, atau pojok membaca, sudut membaca, tolong itu digalakan. Bukan hanya panjangnya, tapi betul-betul diterapkan anak mau membaca. Bapak bisa mengerti yang kedua yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak mau membaca, nggak mau serta ilmi, nggak mau atau malas kajian-kajian, kita ibadahkan rajin. Sholat, zikir, baca Quran. Hari ini, bulan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal baik. Karena itu tandanya Bu, dengan kok nek hadis kan ngoten nggih. Jadi wong sing demen bahagia menyambut bulan Ramadan niku kata Nabi haramallahu jasadahu finnar. Wong sing gembira bahagia menyambut bulan Ramadan maka jasadnya haram kena api neraka. Sebenarnya kayak ini kira-kira belum apa ya rata ini nak bulan Ramadan tenang dari
Cakmun, cakmun artinya. Pulau bosan pantas ngomongnya tadi. Saking apa hijau, awal itu berbuat bulan Ramadan itu bahagia, berbinar-binar, sampai ngono kae ya. Kemudian ketemu sopone ngono kae. Apa seperti itu sikap kita ketika menyambut bulan Ramadan? Nabi terus mengetahui Kanjeng Nabi Muhammad itu ngertos model diri ngerti, sehingga Nabi perlu memberi support motivasi kepada kita kalau kita ingin tidak tersentuh oleh api neraka. Dia benar ketika masuk bulan Ramadan. Cara Nabi pun diisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Bapak kita hormati, kalau memang terus ngaji mau ngibadah mau, ayo berbuat baik kepada sesama dengan awal-awal yang tombol dengan harta yang kita cintai dulu. Jadi dengan misalnya rambutannya kok ngono kae kira-kira dengan dulur dipilih-pilih ya kira-kira lah sing dibanyak tonggol itu sing wakui ya sing mening ngono apa sing rada bosak ngono ya Allah. Biasanya itu sing dibanyak itu sing turahan sing wapi dan dijual, sing rada api di tangan dhewe, sing welek di wene to tombol. Padahal itu akul mah. Jadi sedekah weh-weh ning wong liya iku kudu barang harta yang dia sendiri itu suka. Ojo ae dhewe mau kan. Rambutan bosok kok nabi wani wong liya. Ini jenenge boten haram. Haram malah ini. Oleh karena itu sikap kita terhadap orang lain itu penting, apalagi kita nggak bisa kita yang hidup sendiri. Oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitab ini mengkategorikan sikap kita kepada orang lain tidak ada 3 kategori. Yang pertama, ketika bergaul dengan orang bersikaplah seperti malaikat. Siapa itu malaikat? Makhluk Allah yang tidak punya nafsu, yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Dalam hubungan pergaulan sehari-hari, alangkah indahnya kalau di antara kita sama-sama menjadi malaikat. Malaikat Allah yang menyebar kedamaian, memperkokoh kekuatan iman dan persaudaraan. Jangan jadi kelompok yang kedua, yaitu apa? Seperti binatang jinak atau benda-benda mati. Dalam bergaul ini jangan sampai kita seperti binatang jinak atau benda-benda mati yang tidak ada artinya untuk orang lain. Keberadaannya ada, tapi manfaatnya orang lain. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kalau bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak, orang yang seperti ini oleh Imam Ghazali disebut akul maut. Orang seperti ini podo karo wong urip tapi mati. Dan yang ketiga, jangan sampai yang kedua saja dihindari, apalagi yang ketiga. Jangan seperti kalajengking, seperti ular, dan seperti binatang buas lainnya. Uang itu bergaulan semasa ini dalam dunia pergaulan, dalam komunitas, dalam istimewa sosial masyarakat.
kok sikape kaya ula, kaya kala jengking, kaya binatang buas. Ngeri banget. Wong iki arep nyedhek ora ana. Soale mesti diutuk. Nyedhek ora ana mesti nyokot. Nyedhek ora ana mesti grawuk. Wah, wong ngene iki apa? Biasanya hidupnya susah, nggak ada orang yang mau mendekat. Ini jadi yang ketiga, jangan sampai ini harus haram melakukan ini dan wajib untuk dihindari. Apa? Jangan jadi kalau cengking atau ular atau binatang buas lainnya. Oleh karena Bapak yang saya hormati, dalam pergaulan ini jadilah kita pertama orang yang Robi itu berarti. Jadi bergaul dia berarti, ibadah itu dia berarti. Coba awet urip ning donya ini ya kudu berarti. Cara iklannya jadi orang yang bejo, beruntung. Coba dengan dodolan modal 1 juta mulai berdoa 1 juta terus apa? Budak iso mulai sore kemeringet gawa rinci lan modal 1 juta mulai kepada 1 juta. Hidup kita seperti itu. Makanya dengan itu kita semuanya pertama yang harus dilakukan adalah tunaikan kewajiban dan jangan lupa juga tunaikan yang sunnah. Ojo wajib itu ditambah sunnah, karena wajib itu dalam dunia perdagangan itu modal, sunnah dalam dunia perdagangan itu ganti. Tapi neng dengan guru netepi ngubengin wajib kok, iya ini wajib bener. Nek wajib aja bener, iya dengan bangkrut. Wis netepi wajib tok, nek wajib mboten bener wis mau nglakoni sunah bangkrut. Wong netepi wajib tok mboten netepi sunah niku bangkrut. Kok malah bangkrut. Oleh karena itu sekali lagi jangan sepelekan yang sunnah. Yang kedua, nek ora dadi wong Robi ya wong sing saling wong sing selamat. Ora untung tapi selamat, sing penting selamat. Ngoten nggih. Kadang-kadang ngono ya, malam-malam asal lakon, sing penting selamat, buka-buka asal selamat, ngono ya. Soalnya pira-pira ora kata penting, sing penting selamat. Nah yang terakhir ini, jangan jadi orang yang Robi, yaitu wong sing rugi. Karena manusia itu mesti nasabku, kita ini jadi wong sing rugi. Innal insana lafi khusrin, orang itu sebetulnya rugi. Tetapi yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak ingin rugi, jadilah orang yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman itu kudu dibarengi amal soleh, Bu. Nek jenengan kok iman ning ora amal soleh, kok tetep jenengan mesir kok lanang ning ora rabi. Nah gitu, mesir kok ora rabi jenenge kok iman ning ora amal soleh. Jadi ya iman ya beramal soleh. Dan yang ketiga yang hari ini saya lakukan adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, yaitu kita saling tausiah, saling memberi nasihat agar kita hidup selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami lakukan, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dengan harapan kita, keluarga kita, anak-anak kita, turun kita, cucu-cucu kita semuanya, dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan rezeki ingkang kathah barokah, dengan sehat, waras, selamat,
dipun paringi ilmu yang mata barokah, ilmu panjang barokah, dipun paringi nasib ingkang sae, dipun paringi kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana. Wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana. Wa sahhihat zadana, wa hasil a'malana, wa nawwir qulubana, wa ilal khairi qaribna, wa an syarri ba'idna, wa wasi' arzaqana, wa qdi hawaijana fid dunya wa fil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiyah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penutupan, kami harapkan dengan menjadi saksi dulu atas perolehan kota amal pada pagi hari ini yang nanti akan diserahkan oleh Bapak daerah diadakan untuk menyerahkan hasil kota amal pada pagi hari ini kepada Bapak Najib sebagai takmir Masjid Agung Lagi Jannah. Bapak Ibu, untuk kota amal pada pagi hari ini mendapatkan 12.809.000 rupiah. Semoga barokah dari kita semuanya untuk kemakmuran masjid ini. Monggo panjenengan Bapak Adi Andaka untuk menyarankan hasil kota amal ini pada yaitu Bapak Ahmad Lazim. Perkenalkan untuk hasil dari kota amal ini yang sebesar 12.809.000 rupiah. Matur suwun dari beberapa Andi dan juga Bapak Nazir untuk bisa kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah acara telah kita laksanakan dengan baik. Semoga membawa berkah dan keselamatan bagi kita semuanya. Kami membawa acara mewakili semua panitia yang ada apabila ada kekurangan.